Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang punya testimoni sholawat, silahkan kirimkan testimoni teman-teman ke email aku meliza.arnelia@gmail.com. Atau kalau kalian bingung gimana cara kirim email, ini caranya. Nah, kamu klik Gmailnya, kemudian kamu klik tulis. Nah, di kepada tuh kamu masukin atau ketik email yang kamu tuju. Email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau udah, kamu ketik di bagian subjek itu judulnya testimoni, atau dikosongin juga boleh. Nah, ditulis email baru kamu ketik testimoninya. Di situ bisa kirim panjang kayak apa juga bisa. Jadi jangan ngetiknya di subjek ya, karena banyak yang kirimnya di subjek, akhirnya kepotong-potong testimoninya gitu. Gampang kan teman-teman? Kalau udah, kalian klik bagian kanan atas tuh yang warna biru, ada panah ke samping kanan gitu, ada gambar panah ke kanan gitu, itu diklik. Nah, kalau itu diklik itu sudah terkirim, nanti ada notifnya kok terkirim tuh ya kan. Gampang kan? Dan buat teman-teman yang belum punya buku ini, jangan pernah lelah dan nikmati setiap sholawat. Dan jangan pernah lelah sholawat, yakinlah semua akan baik-baik aja. Kedua buku ini buku aku, insya Allah bisa nambah kalian bersholawat. Kalau mau beli bisa ke Gramedia, atau kalian bisa ke admin, ini nomor adminnya. Atau kalian bisa order ke Shopee, nanti klik aja linknya di deskripsi box ya. Dan buat kalian yang tinggalnya di luar negeri, kalian bisa beli e-booknya aja, nanti klik linknya di deskripsi box. Yang mau punya tasbih digital seperti aku pakai, ini cakep banget asli deh, ini bisa dicas. Kalian bisa beli ke sini. Ini ada Instagramnya dan ada nomor WhatsAppnya juga, dicatat ya. Belinya ke mm.official1. Nah, kisah kali ini dari Mbak Siti di Jakarta. Mbak Siti ini sebenarnya udah lama kenal sholawat, tapi mulai ngancengin sholawat sejak melihat video-video aku katanya. Dan Mbak Siti ini saat melihat video-video aku tuh lagi hamil. Udah lagi hamil dan ekonominya tuh lagi menurun teman-teman. Jadi kayak lagi diuji ekonomi, lagi susah banget deh. Dan mbaknya bilang begini banget ya Mbak, kayaknya kalau lagi di bawah tuh rasanya ya nggak enak banget ya teman-teman. Pastinya kita semua pernah ngalamin ya, rasanya tuh nggak enak banget kalau lagi di bawah. Pada trimester pertama, Mbak Siti ini cek lab dan HB-nya ternyata rendah, cuman 9,7. Bidannya nyaranin buat segera infus zat besi, yang kalau infusnya itu sekali infus 400.000. Disuruhnya tuh harus 5 kali infus. Jadi bayangin 5 kali 400, 2 jutaan ya teman-teman. Duit dari mana Mbak? Orang lagi susah, lagi di bawah, susah gitu kayaknya, boro-boro buat infus, buat makan yang bergizi, yang enak, lezat, 4 sehat 5 sempurna aja kayaknya susah banget gitu ya. Tapi ya udahlah, mau gimana lagi, ya nggak mungkin bisa infus, ya udah dijalanin aja sambil berafirmasi lahirannya lancar, lahirannya normal, katanya semuanya lancar, HB-nya bisa naik, sambil mbaknya juga baca sholawat. Mbaknya baca sholawat munjiat yang tidak terhitung, pokoknya baca aja, inget baca munjiat dan baca sholawat Jibrilnya kurang lebih sekitar 5 ribuan. Pokoknya pernah nyampe 5 ribuan lah, pokoknya segitu yang diingat sama mbaknya ya setiap hari itu teman-teman. Baca sholawat sambil berafirmasi positif. Dan di trimester kedua pun masih 9,7, dan bidannya juga nyaranin buat kapan kamu mau infus, karena bahaya loh begini begitu. Makin stres mbaknya. Daripada stres ya udah deh mbaknya tetap terus sholawatan dan berpikir positif, yakin bakalan lancar, yakin bakalan baik-baik aja, pokoknya begitu terus sambil sholawatan ya. Dan biar lupa juga mbaknya sambil aktivitas, sambil bikin apa sih, bantu potong-potong basreng. Yang dihitungnya itu per 10 bungkus dapat 20.000. Jadi kan udah sibuk, jadi nggak kepikiran lagi tuh sama HB yang rendah, sama omongan-omongan saran-saran dari bidan yang begini. Karena posisi itu sebenarnya saran bidan benar ya teman-teman, cuman karena posisi lagi nggak punya duit, lagi susah, tidak bisa untuk infus, jadinya kan kita jadinya panik sendiri. Daripada kepikiran, ya udah banyak cari kesibukan aja selama tidak mengganggu kesehatan kehamilannya ya.
Mbaknya juga kan ikutan arisan nih teman-teman. Buat jaga-jaga, mbaknya minta tolong sama admin arisan dan anggota arisan supaya mbaknya bisa keluar arisannya tanpa harus dikocok. Walaupun mbaknya punya BPJS, tapi tetap aja kan buat jaga-jaga. Cuman sayangnya mereka tuh nggak ngizinin, nggak mau gitu. Semua juga punya kebutuhan kan, bukan karena jahat gitu kan ya. Ya udah deh, balik lagi afirmasi positif, berpikir positif, yakin dengan pertolongan Allah sambil terus bersolawat dan menyibukkan diri motongin basreng. Itu motongin basreng sampai 2 minggu mau lahiran itu udah stop bikin basrengnya. Kemudian di trimester ketiga mbaknya udah deh, aku nggak mau lagi ke bidan, aku nggak mau lagi deh ke bidan, itu aku mau berobatnya ke puskesmas aja. Jadi berobat ke puskesmas, dan memang benar di puskesmas juga disaranin untuk infus sama karena HB-nya rendah. Nah kemudian dikasih surat rujukan ke rumah sakit. Nah ketika kontrol ke dokter, Masya Allah banget katanya Mbak, Alhamdulillah dapat dokter yang sefrekuensi. Kata dokternya, iya zat besinya rendah tapi nggak apa-apa, bisa dikejar, masih cukup kok waktunya. Kamu nanti makannya ini ya, ibu nanti makan ini, makan ini, makan ini ya, bisa, nggak perlu transfusi darah. Makin seneng mbaknya, jadi kayak alhamdulillah nih ada yang sefrekuensi. Ya udah makin dikencengin ikhtiar langitnya, bersolawat. Kemudian mbaknya juga sambil afirmasi positif, sambil ngomong ke bayinya, dede nggak apa-apa ya, makan apa aja ya, nggak apa-apa ya dede sehat ya, bantu bunda ya, HB-nya nanti bisa naik ya nak, nanti lahirannya lancar ya, segala macem dah pokoknya. Dan Masya Allah HB-nya naik jadi 12,2. Padahal dokter cuma bilang taikin jadi 11,7, tapi ini naiknya kelebihan 12,2. The power of salawat, padahal nggak pakai makan yang dianjurkan dokter, makan seadanya, nggak pakai infus zat besi, tapi Masya Allah kalau Allah sudah berkehendak kepada hamba-hambanya yang berjuang, yang minta tolongnya cuma sama Allah, yang berpikiran positif, tuh terjadi. Masya Allahnya lagi, uang arisan juga dikasih, para anggota arisan tersentuh hatinya. Ya udah nggak apa-apa, buat Mbak Siti duluan keluar buat pegangan lahiran. Nah waktu belum punya duit, persiapan belum kelar, itu tanggal 26 soalnya HPL ya teman-teman, waktunya lahir kan bisa maju bisa mundur tuh ya. Nah mbaknya ngomong lagi ke bayinya, Dek jangan keluar dulu ya, kalau nanti semuanya udah siap baru Dedek keluar ya. Tanggal 12 Oktober 2023 semuanya udah siap, pegangan udah ada, barang-barang udah kebeli, popok segala macam udah siap deh, bedong apapun udah siap buat keperluan bayi. Mbaknya ngomong, Dek semuanya udah siap, Dedek cepetan lahir ya, lahirnya normal ya, lancar ya, sakitnya sebentar ya, pokoknya gitu terus ngomong kayak gitu. Dan Masya Allah besoknya subuh-subuh kayak ada ketuban pecah gitu loh teman-teman, kayak ada cairan gitu katanya, kayak cairan, mungkin ketuban pecah kali nih jam 3 pagi. Nah pas didimin dulu kan, nah, tahu-tahu pas azan subuh keluar lagi tuh kayak cairan. Akhirnya Mbak Siti ngajak suaminya ke rumah sakit. Sampai rumah sakit dicek ternyata baru pembukaan 2. Nah dokter datang jam 10 pagi, dicek masih pembukaan 2. Jam setengah 11 di USG itu jam setengah 12 kepengen ngeden mbaknya, tapi dicek itu masih pembukaan 5-6. Makanya sama bidan yang nanganin bilang, Bu jangan dingedenin dulu ya, sabar dulu, tahan dulu, masih pembukaan 5 dan 6. Tapi mbaknya udah gak tahan, akhirnya mbaknya ikutin kata hati, pelan-pelan ngeden, dan Masya Allah itu keluar bayinya lancar banget katanya. Walaupun memang diobras katanya ya, diobras bolak-balik, tapi tuh sakitnya gak lama, cuma sejam aja. Abis itu bisa aktivitas seperti biasa, beda banget sama anak pertama katanya. Padahal anak pertama nggak sebanyak jahitannya sebanyak anak kedua, tapi sakitnya luar biasa, nggak bisa ngapa-ngapain. Masya Allah, the power of salawat emang beda banget deh. Kalau kita mah udah istiqomah salawatan, tambah lagi kita berpikir positif, berprasangka baik sama Allah, ya inilah yang terjadi sama Mbak Siti. Masya Allahnya lagi, suaminya itu yang ngehandle semua pekerjaan rumah. Semua pekerjaan rumah tuh dipegang sama suaminya. Dahsyat banget ya teman-teman, the power of salawat. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Kalau sekarang teman-teman ada yang lagi pada hamil, bingung nih, mau gimana nih? Gak ada duit, gak ada tabungan, gak ada pegangan. Ya Allah, aku kan minta utang lunas. Ya Allah, aku kan doanya dapat pekerjaan, dapat penghasilan buat bantu suami, kenapa malah hamil?
Allah tahu yang terbaik buat kita teman-teman. Jalanin, yakin Allah pasti nolongin. Banyak kok kejadian-kejadian para ibu-ibu hamil yang bingung gak ada duitnya. Banyak, kalian coba deh scroll deh cari ya. Karena ini udah 1000 lebih video aku juga udah pusing carinya, banyak banget, Masya Allah. Coba kalian cari, kalian scroll, ada kok yang tentang melahirkan, walaupun gak punya duit, tahu-tahu lahiran jadi lancar. Yang katanya disuruh operasi, tahu-tahu gak jadi operasi. Segala yang gak mungkin tuh mungkin bagi Allah, selama kita yakin sama Allah. Gimana caranya yakin? Perbanyak baca sholawat. Kalau kita rajin baca sholawat, kita bakal jadi orang yang yakin seyakin-yakinnya sama Allah. Oke, makasih teman-teman udah nonton. Semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman, jadi inspirasi buat kita semua. Kita doakan ya semoga Mbak Siti dan bayinya juga, anaknya yang pertama, kan ini anak yang kedua ya, dan juga suaminya sehat semuanya, lancar rizkinya, dimudahkan segala urusannya, mbaknya juga cepet pulih lagi, amin. Buat teman-teman yang nonton, semoga rizki kalian barokah, doa-doa kalian segera diijabah, dan semoga utang-utang kalian juga lunas. Apa yang kalian impi-impikan segera terwujud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.